diganti ya biar semangat baru lagi. Trauma kali ganti lah. Lagu lama trauma. Alan aku gak ada yang arti. Ada yang arti. Beruntungan ya. Mudah-mudahan lagu baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah وسيد المشفعين يوم القيامة وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratil mukarramin wal mu'azzamin, para alimil ulama, para asatid, para hujjah, tokoh masyarakat kesepuhan, alladzina lam yudhkaru ismuhum, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun fa insyaallah berkiranya rasa hormat dan ta'zim kaula kula bakakeun sareng-sareng, mudah-mudahan para alim dan ulama, para asatid, para hujjah, tokoh masyarakat kesepuhan kampung Rancatalas senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus kepada segenap panitia penyelenggara acara Gemar Muharram, Gemar bersedekah, kita doakan mudah-mudahan para panitia penyelenggara mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tenaga, pikiran, materi serta moralnya dibalas berlipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, baik aparat desa, saking Bapak RW sampai jajaranane, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami guna rawuh mriki, tujuan utama adalah silaturahim bersama masyarakat Kampung Rancatalas. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan sebuah wasilah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kali bulan hampura, mari hadirin sedangkan, mari ibu bapak, hadirin pemuda-pemudi, apabila dari segi penyampaian bahasa ataupun dari segi penyampaian tutur kata kula kurang berkenan, maring dulur-dulur sedangkan, maring hadirin sekalian, karena bahasane ibu bapak dari bahasa Serang, bahasa Jawa Jawa halus,
Wong Serang mah ada kalimat bahasa bebasan. Sedangkan ibu bapak hadirin kula mah bebasane dereng lancar. Kula aslinya saking Tangerang, cuman gerberayat ning Serang. Jadi asalnya kula ngilari rakyat ning Tangerang, ternyata wong wadon Tangerang akeh sing ulene pada longgar. Barang kula kepetok sareng wong Serang, alhamdulillah wong Serang mah ulene ngepres. Jadi kula memang asli Tangerang tapi menenge ning Serang. Dan pada kesempatan puniki kula ngederebeni sios majlis lan gubuk. Sederenge kula ngendoane mugi-mugi disebut pondok terlalu hebat, cuman kegugugan kula wenten arane Darul Ibtida, mugi disuni keberkahan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuman ibu bapak urusan bebasan kula boten bangkit. Ngomong bebasan kula bisanya seboten-botene ibu bapak. Senajan memang dari sisi ulama disebutkan manusia itu harus bisa akan bahasa orang lain agar tidak tertipu dengan bahasa orang tersebut. Nalika kita meneng ning Serang kudu bisa bahasa Jawa. Nalika kita meneng ning Bandung kudu bisa bahasa Sunda. Nalika kita meneng ning Jakarta kudu bisa bahasa Indonesia. Tetapi bukan berarti kita so bisa akan bahasa wong liyan akur kabar. Aja mentang-mentang kita dianjurkan kudu bisa bahasa wong liyan, kita so bisa akan bahasa orang lain. Khawatir kejadiannya bukan kayak tetangga kula ibu bapak. Mentang-mentang wis pegawai ning pabrik, mentang-mentang wis ngeduweni gaji, ngomong Jawa isin pengen ngomong Indonesia baik. Sedangkan ari wong Serang karo wong Jakarta ngomong Indonesia pasti ana perbedaanane. Apa perbedaan antara wong Jakarta karo wong Serang nalika ngomong bahasa Indonesia? Lamun bahasa Indonesia wong Jakarta fasih. Lamun bahasa Indonesia wong Serang dimanapun kalimat pasti diberikan akhiran ke. Ngobrol apa bae wong Serang mah dokon ke bahasa Indonesia. Ngekon mangan ngomong makan dulu ke. Bener kabar. Lamun kon lunga sekolah cepat berangkat sekolah dulu ke. Apa bae pasti nana ke. Siji waktu wong kampung kula ngomong Indonesia nek acak-acakan mentang-mentang pegawai ning pabrik duwe gaji ngomong Jawa isen niku bapak. Kependak karo kula tak tegur. Jare kula ngomong Kang Klimen ngomong Indonesia bae sekali jawab Ustaz sayanya sudah kerja di pabrik kalau ngomong Jawa gengsi. Siji waktu wong sing mengkonon kena batune kena apa saya ibu. Apa-apa saya ketika berangkat lu nggak megawe biasanya ngebekal sangu kena mangan awan kian mah potong ngebekal. Akhirnya tersirat dalam benaknya ketika istirahat awan pengen mangan lu ngalah ning warteg ibu. Kebenaran penjaga wartegnya wong wadon bareng ngomong bahasa Indonesia acak-acakan nunggu mah pengen tuku sekul karek empon ayam karek dada ayam karek jeroan dirubah bahasa Indonesia. Barang sekali ngomong mbak saya pengen beli nasi pakai dada, pakai paha, pakai daleman. Malah ibu bapak datang warteg. Nunggu bentuknya karena empol, karena dada, karena jeroan. Tapi karena so bisa bahasa Indonesia dirubah, mbak saya pengen beli nasi sama dada, sama paha, sama daleman. Marah ibu. Memang bahasa Indonesia jeroan itu daleman, tapi urusan lian, urusan panganan, arep bahasa Indonesia, arep bahasa Sunda, bahasa Jawa jeroan baik, benar tak betul? Namun dibanding-banding bahasa Jawa jeroan pan jeroan mah isine wis jelas ibu. Ari jeroan isine usus, ati, ampela, jeroan. Sedangkan daleman mah kan isine wis huruf kabeh. Utang, acur, epak, itu daleman benar tak betul.
Makanya kula nganda hampura namun bahasa kula campur aduk dia ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan bareng-bareng dalam satu momentum Muharram, dalam satu momentum santunan anak yatim. Sing semudah-mudahan kumpul kita di tempat puniki untuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala nih. Cuman ibu bapak tanpa kita sadari, ternyata ibu bapak pada saat melangkahkan kaki sing umah menuju tempat puniki dihitung ibadah oleh Allah. Bahkan ibu bapak ketika datang di tempat ini adalah golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Jadi ibu bapak sing tekanin tempat ini adalah wong-wong bagus. Kelima disebut wong bagus karena digerakkan karena Allah hakikatnya untuk tekanin tempat puniki dalam rangka pengajian. Benar tak betul? Mayuridillah bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa wong sing dikarepaken bagus karena Allah, maka bakal digawe paham tentang urusan agama. Jadi ketika kita dikumpulkan di satu tempat puniki, kita digolongkan wong-wong sing digawe becik karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuman kita kudu paham kalimat khairan ning kalimat tersebut ning keterangan itu adalah khairan sing nakira. Dalam artian khairan kamilan, dudu khairan kamilan. Sebab kebagusan sing sempurna itu hanya milik Allah. Sedangkan kita sebagai manusia sudah menjadi rahasia umum, hukum alam manusia mah bagus dan ukur sekilas. Manusia mah bagusnya bagus di batas. Salah satu contohnya ibu bapak kumpul di tempat puniki adalah golongan wong-wong sing bagus. Cuman bagusnya ibu bapak karena ada sebuah perantara, ana wasilah, ana sabab musabab. Lamun datang peringatan Muharram, yakin ibu bapak mau bakal haji. Benar betul. Ibu bapak disebut wong bagus, monggo Allah, tapi bagusnya kita sebagai manusia orang bisa disebut bagus yang sempurna karena kebaikan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan manusia ikut dibatasi, maka manusia mah orang bisa bagus dewek. Nalika anak uang sing ngaku paling bener iku uang sing paling bodoh. Lamun ana manusia ngaku paling bener iku adalah manusia paling bodoh. Sebab benernya manusia iku ada sabab musabab. Benernya manusia iku ana wasilah. Contoh, ibu bapak hadir di tempat ini di halaman masjid tujuan pengajian gerak Allah. Ketika kumpul di pengajian, ibu bapak tergolongkan uang sing bagus. Tapi ternyata bagusnya ibu bapak ibu duduk khairan kamilan, duduk bagus sing sempurna. Bagusnya ibu bapak karena ada perantara. Bagusnya ibu bapak karena ada wasilah. Bagusnya ibu bapak karena ada sabab musabab. Perantaranya karena ini diadakan tabligh Islamiyah, karena ini diadakan pengajian, maka ibu bapak tergolongkan uang sing bagus berkat anak pengajian. Benar tak betul? Karena kalau misalkan pengikian maka acara siraman rohani, yakin mau bakal kumpul ini kena ngaji. Aku betul. Jadi bagusnya manusia mah orang bisa karena dewek, tapi ada sababnya. Cuman lamun dihitung-hitung bagus untuk pendidikan bu ya, lamun dihitung-hitung bagus antara bapak ibu sing hadir karena kula sing dodok ning kini, iku lebih bagus kula dibanding ibu bapak. Lamun dihitung-hitung paling bagus kena pengikian ning rancak tales iki sing paling bagus ikula dibanding ibu bapak. Kelima disebut pula paling bagus satu sebab tu sababe ari bapak ibu mah dodok yang ngesol kula mending dohor bagusan kula. Ari bapak ibu manglepo kula mending kursi bagusan kula. Bener gak betul? Untuk pengikian bikin mah. Ari bapak ibu dikai snack kula mah dikai makan bagusan kula. Bapak ibu tas pengajian kali kelenggang kula mah bahasnya dipekali bagusan kula.
Makanya pemikiran kula disebut paling bagus karena nana bapak ibu sing hadir ning Arab. Namun misalkan bapak ibu laka sing hadir ning Arab kula dewekan ning dhuwur, kula kudu wong paling bagus, kudu wong paling edan-edan. Bener betul. Jadi kula ki beruntung pemikiran duduk karena kula nek kiai butuh ibu bapak. Cuman lagi tergolongkan wong bagus, bapak ibu ning Arab disebut wong bagus munggu Allah karena hadir di pengajian. Sabab bagusnya karena anak ning pengajian, sabab prorone ibu bapak disebut wong bagus ning kene wong sing ora lok salat ora kecil. Pengijian wong sing ora lok salat ora kecil karena kabeh ratan wong sing satu. Bener ta bener? Lamun wis wong sing satu pasti disangkane wong rajin salat. Tapi berhubung kita disebut wong bagus pada malam ini, orang disebut wong sing ora lok salat wong salat wong kecil kabeh. Begini orang kecil wong sing doyan main kartu orang kecil pemikiran karena kok salah. Bener gak betul? Ini karena kita alhamdulillah jadi bagus menawi balik sing kini bagusnya kebakta ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan karena pakaian kita, duduk karena level kita, jadi disebut ustaz bagus karena ustaz mah hebat. Ampun ibu bapak. Manusia malah kasih sempurna, kodrat manusia lah kasih sempurna. Makanya sih disebut bagusnya manusia ada sebab ada wasilah. Makanya anak sih disebut kiai, anak sih disebut dikiaiakan, anak sih disebut kiai-kiaian. Ada yang disebut ustad, anak sih disebut diustadakan, anak sih disebut ustad-ustadan. Kudu bisa ngebedakan itu bapak. Ari ustad iku hakikatnya muncul sing Gusti Allah. Ari kiai iku level sing muncul saking Gusti Allah. Tapi namun ngejar kiai sing bener-bener kiai kita ora bisa. Kita ora bisa jadi kiai sing bener-bener kiai. Sebab ukuran kiai sing bener-bener kiai mah kiai sing ora hobi ning urusan dunia. Kiai sing ora hobi ning urusan dunia itu bapak itu sing disebut kiai sing bener-bener kiai. Anak sing dikiaikan ari dikiaikan mah perantara manusia karena dheweke duwe santri, karena duwe pesantren, akhirnya masyarakat ngeluh ning wong tersebut kiai dikiaikan. Karena beliau ngajar ngaji, bermajlis taklim, akhirnya masyarakat ngeluke ustad di ustadan, bener bener. Cuman sing lebih fatal, sing parah mah ustad-ustadan, kiai-kiaian. Ngaji orang becus, salat orang betul, ning masjid orang teka, pengen disebut ustad-ustadan namanya. Biasanya ustad-ustadan mah kecirinya ning bulan-bulan itu bapak. Lamun pengen baru ustad-ustadan kiai-kiai yang mana ada ning bulan-bulan. Ning serang mana mau diaturi iku kuabeh wong sing sepuh iku gede-gede sorban putih-putih peci. Bener betul. Pengen disebut golongan-golongan ustad. Pengen majing nih golongan-golongan kiai, akhirnya biasanya salah orang yang mau sorban, barang kemudian sorban segede alaihim gue maktubi alaihim wala dhalin diko kabeh. Iki sing disebut ustad-ustadan. Makanya alhamdulillah kita sing hadir di tempat puniki termasuk golongan hambanya Allah sing lagi dikai kebagusan karena Allah senajan bagusnya orang sempurna. Mudah-mudahan kebagusan puniki bisa dibakta sampai hari kiamat sehingga kula kabeh diakhiri karena husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab ngomong-ngomong bagus tuh hatimu suruh bahas untuk hatimu gampang. Bagus sedikit nih badan dewek. Kadang manusia itu mengkengen ibu bapak ampun. Anak manusia sing ngetokaken dalil sultan apes. Dalil sultan apes itu kadang pengajian orang teka tapi pengen diaturi ngeriung baik. Ampun kena.
Dheweke nganggo ketika ditakoni bapak pengen ngeriung tapi orang gelem ngaji kelimen sekali metu dalil undur makila wala tandur mangkola. Jangan kau lihat apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan, tapi kau lihat apa yang diucapkan. Undur makila, lihatlah apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Walaupun yang mengucapkan anak kecil, kalau dia mengajarkan kebaikan, maka kita harus ambil. Benar tak benar? Akur tak benar? Memang benar. Dalil tersebut memang mengajarkan kita seperti itu. Sampai baik sing ngajak kebagusan, iku kudu dirungu omonganane. Senajan bocah cilik lamun ngajari kita kon kumpul ning masjid, berarti omongan-omongan bagus sing kudune dijokot. Tapi untuk zaman sekarang, dengan zaman saiki dalil mengkorong-korong aku ibu bapak. Wong rangka calas lamun misalkan anak bocah cilik ngomong mangga ning masjid, kira-kira dirongone ora? Moal. Padahal dalil undur makina wala tanggur langkola orang dikenal. Lalu misalkan ada wong edan ngampurun, ada wong stres ngomong mang sira merlak salat dari kumpul ning masjid, dirongokake ora? Padahal wong stres omonganane bagus, tapi karena si ngomongnya dulu ustaz dulu kiai orang direken, maka untuk orang-orang zaman sekarang dalil tersebut memang betul, tapi kita membutuhkan sosok manusia yang bisa menjadikan pelopor dimanapun kita berada. Di dalam satu kampung butuh seorang ustaz, butuh seorang ulama yang menjadi tuntunan, yang menjadi panutan bagi kaum masyarakat. Akur tak benar? Erobo saya ini contoh berkaitan Pak. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Benar, tapi untuk masyarakat zaman sekarang, lihatlah apa yang diucapkan dan lihatlah siapa yang mengucapkan. Untuk wong saiki kita ambil satu contoh mengenai, karena orang yang mengucapkan itu berpengaruh besar kepada kita. Salah satu contoh ibu bapak guru Nisa Sabian. Lamun misalkan nana Nisa Sabian tekak ning rancak alas, ngadeg ning sebelah tiang listrik, terus bari selawatan-selawatane nganutur Nisa Sabian tekan ning rancak alas ngadeg ning esor tiang listrik selawatan, kira-kira sing marani wake ta ora? Klimen wake. Artis. Lihat siapa yang mengucapkan, padahal kalimatnya doang, tapi karena sing ngucapaken Nisa Sabian sing hadir takah. Benar ta betul? Lamun ibu-ibu orang rancak alas ngadeg ning esor tiang listrik selawatan mengkono. Kira-kira sing tak tahu ora? Anggon diadoi jalan mengedan. Benar tak betul? Makanya ibu bapak kita ambil hikmah dari pengajian itu seperti itu. Cuman urusan pengajian itu ibu bapak gampang-gampang susah. Terutama nih kaum hawa, kaum wadon bapak. Wong wadon mah pengajian dengan diberajin. Wong wadon urusan pengajian tampil. Wong wadon urusan mengkaji agama paling utama. Ternyata wong wadon mah ngartikan kan urusan pengajian pada waktu ngaji doang, balik ning rumah mau ora dilakoni. Bener kata tentu. Jadi ustaz kan ngomong ibu kudu nurut ning laki, balik pengajian mah iya ya kita jadi rapi kudu nurut ning laki. Nyampe ning rumah mengajak repot mari ning laki. Ajaran aku pan bisa mengkonon ustaz karena kodrat wong wadon karo wong lanang mah sejen bu. Ternyata pengajian yang dibaik ada wong wadon lah paling rame ngobrol lah keberangkat deh. Wong wadon tekan pengajian ngobrol baik sepatu. Kok bisa seperti itu? Kita kembali lagi ibu bapak, kita diberikan kebagusan tapi tidak sempurna. Kenapa? Tergantung pada habitat dan kodrat manusianya. Antara lanang karo wadon kebagusannya beda, kelimen beda. Karena wong lanang karo wadon diciptakan karena Allah dengan akal dan perasaan yang berbeda. Ari wong wadon digawe akale siji, perasaane sangat. Ari wong lanang akale sing sangat, perasaane sing siji. Beda bapak ibu.
lanang karo wadon kodrate wis sejen. Wadon akale siji, perasaane sing sangat. Ari lanang akale sing sangat, perasaane sing siji. Maka wajar ketika para pujangga, para wanita-wanita, para remaja-remaja pada saat ia diputuskan pacar oleh kekasihnya, diputuskan cinta oleh pacarnya, maka satu kalimat yang keluar dari mulut wanita tersebut adalah dasar kau laki-laki yang tak punya perasaan. Benar teman-teman? Memang kodrat laki-laki begitu, perasaannya siji, akalnya sing sangat. Maka wong lanang ketika disebut wong lanang morden perasaan itu orang marah itu mengakui perasaan sangat. Ari wong lanang mah akale sing sangat bu. Dalam aran wong lanang dengan dibae tempatnya wong lanang mah paling pintar ngetuk wong wadon. Mantap. Wong lanang mah paling gampang ngebohongi wong wadon. Loh orang ngantri apa? Oh berarti laki kita tukang bohong. Ustaz lanang rata-rata jarang ada lanang sing jujur 100% pasti ana waktu ngebohongi. Sebab akale sangat. Ari wong wadon akale siji. Apa wis dibohongi masih temen bae adalah akale wong wadon mah. Apure kita lagi ngomong jujur. Benar-benar. Bukti kita lihat bukti. Bukti yang pertama ketika ibu ngedeleng anak lagi kering sing dilakoni karo ibu apa? Sedih. Benar apa tentu? Ibu ngedeleng anak kering sedih. Nangis. Mantas nangis, mantas sedih laporan yang laki nek kakang siding kering badannya panas jari laki nek siram anak kering jadi tangis dawa berobat mbek otak ke jalan kada otak ke siji. Asalnya nganggo perasaan bae ditangisi. Bener apa tentu? Ari lanang beda bu, lanang mah akale sangat perasaan siji ngedeleng anak kering orang ditangisi tapi dibopong digawa berobat. Balik berobat nembe dodok di kursi bari nangis lanang mah mikiri bayare. Beda lanang karo wadon. Urusan belanja ketika menjelang hari raya Idul Fitri pasar aku para masyarakat berbelanja dengan baju lebaran. Kita pribadi lebih senang belanja karo wong lanang daripada karo wadon. Ari wong lanang ketika ditakoni karena kami pedagang, "Bang, baju harganya pira?" 200.000 Kang. Ari konon 1 spesial, orang bisa Kang paling mentok 150 tanpa banyak tanya dibayar 150 jadi lah. Nganggo otak lah. Wong wadon belanja di pasar rao. Mamang baju harganya pira? 200.000 gaji. 1 spesial kan orang kepina-pina. 200 ning 100. Enggak otak aja wadon. Ampura bikin mama. Barang cara anak kayak mama nawar kepina-pina. Apa coba wadon? Lah menawi pe oli nong kan apa ada jawaban ane. Beda ibu bapak. Makanya mudah-mudahan ketika kita pulang dari tempat ini mendapatkan hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin kita bareng-bareng memperingati Muharram sekaligus santunan anak yatim. Satu yang harus saya ambil hikmah dari Muharram adalah ibu bapak, kita orang sadar bu peringatan setiap tahun dirayakan. Peringatan Muharram setiap tahun kita rayakan. Ada datang bulan Maulud kita peringati bulan Maulid. Ada datang bulan Rajab kita peringati bulan Rajab. Benar dapatan. Tapi satu yang kita lupakan sebagai manusia pada saat kita memperingati peringatan hari besar, apa hikmah yang kita bawa pulang itu? Iki sing kelalen saking manusia. Peringatan setiap tahun tapi hasilnya orlok nana. Peringatan setiap tahun tapi ternyata tidak kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ibu bapak kamu ngomongkan tahun baru Islam luar biasa paket. Peristiwa yang sangat luar biasa adalah peristiwa tahun baru Islam. Kenapa tahun baru Islam disebut peristiwa yang sangat luar biasa? Karena berkat perjuangan ibu bapak. Tanpa adanya perjuangan orang bakalan nana tahun baru Islam. Seandainya kita flashback, kita ambil satu hikayat, kita ambil sebuah cerita. Ternyata ketika Rasulullah SAW menjabat seorang sebagai pemimpin selama 10 tahun kudurungan.
Kanjeng Nabi ngejabat sebagai khalifah, sebagai pemimpin selama 10 tahun. Kanjeng Nabi durung weruh sing aran tahun lan bulan durung ana ibu bapak. Kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq. Ternyata kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun. Ternyata durung ana tahun lan bulan. Kapan sih pertama muncul tahun baru Hijriah? Kapan sih pertama muncul tahun baru Islam? Ternyata tahun baru Islam pertama direkomendasikan pada zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua, Sayyidina Umar lah. Pada saat zaman Sayyidina Umar ditentukan tahun baru Islam. Penentuan tahun baru Islam tidak sekonyong-konyong atas pendapat Sayyidina Umar. Walaupun kita tahu, senajan kita weruh, Sayyidina Umar bukan hanya seorang pemimpin. Sayyidina Umar lamun bahasa wong Banten disebut juara, ibu bapak. Sayyidina Umar ini seorang pendekar yang sakti. Bahkan konon satu hikayat menyebutkan Sayyidina Umar lamun khutbah itu selalu menjawab pedang. Lan pedangnya Sayyidina Umar sedina itu diasah 16 balen ibu. Sayyidina Umar duwe pedangnya diasah sedina 16 balen. Bahkan ketika Sayyidina Umar durung manjing Islam, wong Islam arep maca Quran orwane kenceng-kenceng. Pada saat Sayyidina Umar durung manjing Islam, wong Islam arep maca Quran orwane kenceng-kenceng. Anca-anca ibu bapak ning jero ati maca Qurane. Saiki kebalik. Kita mayoritas wong Islam ana wong memikirkan jadi marah. Benar benar. Kita itu wong Islam mayoritas. Ketika zaman Sayyidina Umar durung manjing Islam, wong Islam pengen maca Quran orwane kenceng karena wedi dipateni karena Sayyidina Umar. Tapi pada saat kita saiki yang mayoritas umat Islam ketika datang bulan Ramadan karena si memikirkan sampai dedaluan dimarahi karena tanggane. Karena sekali ngomong dusir maca Quran dengan ngeberi di kuping kita. Benar tak bapak? Ini kesalahan kita itu bapak. Kesalahan kita di sini. Jadi ketika Sayyidina Umar manjing Islam, Sayyidina Umar diangkat sebagai pemimpin setelah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar mendapatkan sebuah surat. Di dalam surat itu Sayyidina Umar orang suratin kapan tekane. Karena kebingungan Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dengan bermusyawarah menentukan tahun baru Islam kapan kita mulainya tahun baru Islam tersebut. Padahal Sayyidina Umar seorang pendekar, Sayyidina Umar adalah seorang juara. Bahkan konon Sayyidina Umar adalah pemimpin di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu jaraknya 10 mil dari Taif. Di pasar Ukaz itulah Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin. Karena di Ukaz rata-rata mayoritas penduduknya adalah kaum-kaum Quraisy Bapak. Sayyidina Umar sekolah juara ketika arep menentukan tahun baru Islam orang dimewekan. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ikut lampah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari mulut Rasulullah, wasyawirhum fil amri, selalu bermusyawarah dalam urusan apapun. Ikuti karena Sayyidina Umar pada saat akan menentukan tahun baru Islam, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dengan menentukan tahun baru Islam. Sebagian sahabat menyatakan primen lamun tahun baru Islam diadakan atau diawali pada saat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menolak, klimen menolak tahun baru Islam ditentukan pada saat lahir Rasulullah karena khawatir kita bukan hanya mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul, khawatir lamun tahun baru Islam ditentukan pada awal kelahiran Rasulullah, khawatir kita bukan hanya mengimaninya sebagai Rasul tapi mengimaninya sebagai Tuhan. Sebagaimana di kalender Masehi yang berawal dari Al-Masih, penentu Masehi adalah Al-Masih karena Al-Masih itu menentukan tahun baru Masehi sehingga orang-orang Nasrani menuhankan Al-Masih ibu bapak. Ditolak yang pertama. Ketentuan yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita tentukan tahun baru Islam ini bertepatan karena wafatnya baginda Nabi? Ditolak klimen karena khawatir ibu bapak pada saat kita memperingati wafatnya Rasulullah, maka bukan hanya manusia yang bersedih, malaikat pun akan mencucurkan air mata karena berharap tidak mau kehilangan orang yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak ibu bapak. Singkat cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah pendapat, bagaimana kalau misalkan
menentukan tahun baru Islam ini berdasarkan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dari Makkahul Mukarramah menuju kota Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Akhirnya disepakati oleh para sahabat, ditentukan bahwasannya tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya baginda Nabi. Kenapa para sahabat KB setuju? Karena pada saat hijrah Rasul membawa perubahan. Karena pada saat hijrah baginda Nabi adalah perubahan yang sangat luar biasa, persatuan yang sangat luar biasa. Bahkan ibu bapak, ketika hijrah Rasulullah, kaum Ansor dan kaum Muhajirin bersatu dan tidak terpecah belahkan. Maka dari itu diambillah tahun baru Islam bertepatan pada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa hikmah sing kudu kita juluk? Hikmah sing kudu kita juluk adalah satu, ternyata pada saat tahun baru Hijriah ini kita rayakan, minimal kita sudah membawa sebuah perubahan di masyarakat durung mampu. Minimal kita membawa perubahan di keluarga kita. Ning keluarga durung mampu membawa perubahan, minimal kita bisa membawa perubahan kepada diri pribadi kita. Sing mau nek orlok salat, saiki rajin salat. Sing mau nek orlok ngaji, mulai saiki rajin ngaji. Sing mau nek orlok kumpul ning masjid, mulai dipikir kepengakan masjid. Sing mau nek pelik orlok sedekah ning anak yatim, mulai saat ini marilah kita rubah diri kita dan hal yang buruk menuju hal yang baik dengan kita berbanyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kian yang disebut hikmah hijrah yang sebenarnya ibu bapak. Maka dari itu ketika tahun baru Islam kita rayakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, berharap mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan langkah awal kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang diberi kesempatan urip lebih adawa umurnya karena Allah, tapi selama hidup usia panjang itu dheweke selalu berbuat baik. Wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia sing dikei umur dawa karena Allah, tapi selama urip orang gelem berbuat baik karena tetangga ibu bapak. Maka kita saiki disebut khairun nas lamun misalkan kita dikei umur dawa karena Allah, tapi kita gelem berbagi sesama, tetapi kita gelem merubah hidup kita sing mau nek orang gelem ibadah dirubah. Mulai detik ini kita rajin ibadah insya makanya hijrah sing sebenarnya itu merubah diri. Hijrah yang sebenarnya itu adalah memperbaiki diri. Peringatan tahun besar itu bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi harus benar-benar kita realisasikan dalam kehidupan. Orang catalah sirkone orok salat ayo mulai tahun baru Islam kita rajin ke masjid. Insya sirkone orok ngaji ayo ke pengajiannya. Insya ibu-ibu sing mau boleh marah ning laki mulai tahun baru hijrah ini tobat aja marah ning laki. Sing ngrasakake dosa ning laki mulai tahun baru Islam ki tobat aja sampai kita ke dosa itu insya Allah. Asli itu balik sing gini ngomong halus ning laki. Insya kadang saya terima ibu bapak masuk lampu ngomongaken ning masyarakat paling pinter jere ngomongaken sira urip ning omah kudu bagus. Kalau rabi kudu sopan, rabi laki kudu sopan, barang dheweke ning umur ribu nak berangkat. Bener nggak betul dong? Makanya ibu kudu tobat tuh. Tobat tuh mulai saat ini Ustaz, saiki kita pengen hijrah Ustaz. Kita dosane ngelompok primen cara tobatnya. Wes itu cukup mulai saat ini. Keburukan yang pernah ibu lakukan pada masa lampau tinggalkan jauh-jauh. Mulai detik ini marilah kita sama-sama menuju kebaikan dari Allah Subhanahu. Ibu-ibu sing mau doyan marah mulai detik ibu hijrah bu aja malam-malam ning laki. Ibu-ibu sing mau ngerasane orang nurut ning laki mulai dipikir buku nurut ning laki terus Ustaz dosa kita sing wis kelewat primen. Apakah bisa diampuni karena Allah? Apakah kita tidak
berpuasa setahun? Apakah kita kudu sing arep zakat terus menerus? Apakah kita kudu istighfar 10.000 balen? Lamun ibu ngerasa ake dosa ning laki yang sudah dilakukan, ibu wis ora cukup, ora kudu puasa maning, ibu ora kudu zikir ake-ake. Lamun ibu ngerasa ake dosa ning laki dan ibu pengen hijrah menuju yang lebih baik, cukup ibu tiap bengi ambungan batuk lakine. Wis konon do. Gampang kan bu. Ibu kita pengen hijrah, Ustaz kita pengen lebih baik maning. Orang pengen marah-marah ning laki maning. Kita pengen patuh ning laki, tapi kita ada dosa tahun yang lalu. Primen cara nebusnya Ustaz, cara nebusnya gampang bu. Agama selalu memberikan solusi yang termudah, dan yang termudah bagi kaum perempuan ketika arep ngilangaken dosa, orang kudu sholat tahajud, orang kudu zikir la ilaha illallah 10.000, cukup ibu ambungan batuk laki undang bengus berdoa. Ibu batuk bu, gampang kan bu? Emang ada pahala ke Ustaz? Ingat bu, satu kali ibu mencium kening suami, sepisan ibu ngambung batuk laki, iku pada baik ibu kayak ngambung hajar aswad. Satu kali ibu mencium hajar aswad, 70 dosa ning badan ibu reker. Wah mantap dah. Sepisan ngambung batuk laki, rekel bu 70 dosa. Sebab pahalanya pada baik kayak ngambung hajar aswad. Komo lamun lakine ireng beneran. Aswad jasa pun mampu. Hijrah mulai pergian balik ke rumah, celuk lakine abah berbuat bukan di kok. 70 dosa rekel bu. Ustaz dong dosa kita ngelumbuk-lumbuk 70 dosa semet ewan dosa kita. Lamun ibu ngerasa dosanya ewan, ngambung aja sepisan. Ngambung sing jam 10 bengi sampai jam 4 subuh. Cocok ini patut lagi ewan. Injera lagi nuju mairikum barang tas ngaji kalau stres gitu. Kamu batok baik. Kenapa ternyata gaya pahalaku muda? Kenapa? Terus Ustaz kita pemuda-pemudi primen Ustaz. Kita pengen hijrah sebagai kaum pemuda Ustaz. Monolog salah kita pengen ake ampurannya, pengen hilang dosanya primen Ustaz. Dulu pemuda gampang, pemuda. Bukan pemuda ake dosanya gampang. Pemuda cukup tiap malam Jumat apalagi pacar sirah pemuda. Apa ini pacar sirah pemuda? Engkau teka rumah pacar sirah, ambungin batuk pacar sirah ke pemuda. Satu kali pemuda ngambung batuk pacare, ikut pada baik pahalane pemuda ikut lagi ngambung pitung ngewu silit monyet modal sirah. Enaknya enak. Tahu turun apa turun sih? Kita harus hijrah ini apa? Sebab pada subuh al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat mulut manusia dikunci, yang akan menjawab pertanyaan adalah tangan, sikil, anggota tubuh. Kenapa mulut dikunci? Karena cangkem suka berdusta, karena cangkem doyan ngebohong. Ketika di akhirat besok bakal ditakoni, sirah urip ning dunia pernah orang nginterang dan lagi adus, cangkem bakal jawab elok nih kamar. Tapi ingat, mata berkata jujur, jangan mata wong kita sing ngedelang jangan tangan bohong, cangkem bohong, jangan tangan puki, kasih manen andane jangan sikil bohong, puku kita bongsat gara-gara kita ngintip wong ados. Sekape bakal berkata jujur iwal cangkem, tapi zaman saya ini harus kebalik pun. Zaman saya ini kebalik. Ada zaman saya disangkem sing berkata jujur ditutup, tangan yang suka berdusta yang berbicara. Zaman saya cangkem sing jujur dikunci, tangan sing doyan ngebohong sing ngomong. Mengkoning akhirat cangkem sing ngebohong dikunci, tangan sing jujur sing ngomong. Ari saiki ning dunia cangkem sing doyan jujur dikunci, tangan sing doyan ngebohong sing ngomong. Ero bukti kakang saiki.
Uang saiki wis ora gelem ngomong karo cangkem, rata-rata manusia ngomongnya karo tangan saiki mah. Tetakon lagi apa gak karo tangan? Tetakon wis mangan ta durung gak karo tangan? Tetakon kesuk megawe ora gak karo tangan, wis ora gelem karo cangkem saiki. Cangkem sing jujur dikunci, tapi tangan yang suka berdusta akan berbicara. Batur yang ngomong sirah kesok megawe ora balas, kayaknya orang kita lagi meriang padahal sehat. Tangan sing dia bohong bakal ngomong. Saya kira cangkem sing jujur menang. Akhirnya manusia dari jaga parta adoh do gara-gara tangannya pada ngomong, cangkem pada minum tabe. Saya kira jarang saya kira anak wong sing ngobrol lewat cangkem, ngobrolnya lewat tangan KBK. Benar bapak? Ngobrol lewat tangan melalui alat yang disebut karsetan gepeng. Benar bapak? Manusia saya itu mengolah sing akhirnya manusia itu peradaban yang merosot, akhlaknya merosot, urusan ibadah merosot. Wis urusan ado-ado ibu bapak kita kaji sama-sama. Ibu lamun dua laki-laki lagi sibuk karena HP kira-kira lamun rapi ngomong di rumah orang. Benar-benar bu, wadah baik laki aja pada baik ketika laki mereka nih rapi lamun rapi lagi sibuk di WhatsApp karena baterai kira-kira langsung ngelakoni para bu orang agol. Ibu bapak tuh anak-anaknya itu lagi sibuk nyekel HP ngomong karena tangan kira-kira lamun diperintah orang tua langsung nurut tabatan. Kita wis peradaban akhlak wis laka. Benar tabatan. Makanya ayo kita hijrah, alat komunikasi kita jadikan kebutuhan, bukan kita jadikan sebuah pelampiasan. Harus hati-hati bu. Mungkin makanya alat komunikasi dikena pelampiasan. Kok bocah-bocah saya ya Allah ya Rabb. Khususnya ke HP itu gaya ngobrol karo setan. Bocah saya ini pun dilengakan namun keteleponan sampai nyumpet di pojok-pojok lemari. Ajaran aku seru aku. Akhlaknya sudah ada, tidak ada. Peradabannya sudah dijajah kita ibu bapak. Pengenmamu masya Allah luar biasa. Kita namun misalkan nonton TV bu, kita anak sing aran film Power Rangers. Kita sering nonton film Dragon Ball. Selalu di televisi itu kita menontonkan hiburan sing menghibur diri kita. Saya ini mabuk kita dijajah. Sing esok sampai bengi ikut film judulnya Ku Menangis Bah. Lah kepada. Ampura bapak ibu. Sampai jam 6:30 wis ku menangis. Sampai dohor mendak ku menangis. Mantas dohor mendak maning ku menangis. Main rasa sedih sewangi sampai seminggu ku menangis bang. Kita mau belak baik cuma si gawe jengkel guling bu bapak film ku menangis sing jelek melanang belak. Bener bener. Lanang besi apes. Padahal mabuk penyebab masalah itu ada dari kaum perempuan. Punya iya masalah mana kaum wadon kudu wong lanang. Makanya ketika laki-laki masuk ke dalam surganya Allah itu akan mendapatkan bidadari. Benar dapatan? Kelimen wong lanang akan mendapatkan bidadari karena wong lanang ketika urip di dunia ini demen wong wadon. Ari wong wadon ketika masuk ke dalam surga mau bakal oleh bidadari. Tapi apa yang didapatkan oleh kaum perempuan pada saat perempuan masuk ke dalam surga, yang akan didapatkan oleh kaum perempuan adalah intan, mutiara, berlian, emas, perak. Semuanya akan dimiliki perempuan. Mengapa di perempuan ketika di akhirat mendapatkan perhiasan? Karena urip di dunia ini kita menerima emas. Ibu bapak-bapak lamun ribut karena rabi-rabi mau nyomet digawe siampo pasar lama. Muai sampe ambak. Ajaran aku bu. Benar tak betul? Makanya ketika perempuan laki-laki menikah menjadikan syarat utama adalah mahar. Kelimen mahar kudu anak. Wong wadon lah mahar mau bakal gelap. Jangan kau wadon apa paes kau gampang pak. Bukan bapak dua rapi dan monyok lah keperangan gawan yang siapa tuh bukan emas toh. Muai sampe ambak. Jadi laki yang ngomong ustaz kawan yang siapa tapi masih monyong baik kelimen ini gaya PC si warna abang. Bengi ngomongan ustaz kayak pikis 500.000 tapi masih monyong ber pak bapak istighfar sing akeh deleng ale marabi ne monyong sing bengi.
Makanya kita hijrah itu perlu. Hijrah yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari keluarga, cukup. Makanya bagaimana Ustaz cara kita hijrah di masyarakat? Bu, jangan jauh-jauh kita ke masyarakat. Ayo kita perbaiki diri di rumah kita dulu, Bu. Kita berikan rumah kita perdamaian. Kita ciptakan di rumah kita adalah ketenangan. Kita jadikan rumah kita adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku dengan penuh keharmonisan dan penuh kasih sayang. Ini benar disebut perubahan. Makanya Bu mulai berpikir bapak sih mau orang santun ning rapi, mulai santun Pak. Ibu sing mau yang marah-marah ning laki, hayu mulai santun ning laki Bu. Ibu sing mau cecelukan ning laki orang sopan, mulai pengen nyeluk sing sopan. Jadi ibu ngomong wong ustaz wong laki kita ini ngomong ning kita sok sedih bae. Bang jare anak abang jaluk pinis ngejauhkan ning Maira, kita kan lak santun-santun nih. Benar enggak badan? Kita nggak sadar ternyata Bu, apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita lontarkan, apa yang kita katakan menjadikan sebuah contoh bagi anak-anak kita. Hati-hati Bu, wong tua Bu. Hijrah sing sebenarnya makanya cecelukan di rumah tangga sing bagus Bu, dengan anaknya dulu bagus. Dan minimal cecelukan sing romantis lah. Jadi lamun misalkan ibu pengen hijrah, Ustaz sekarang saya pengen hijrah menuju yang lebih baik, mulai dari ini ibu nyeluk nih laki sing santun. Abah, emak, abi, umi, papa, mama, pipi, mimi, wah soal masalah. Santun dalam rumah tangga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Ini hijrah yang sebenarnya. Lah Ustaz kita mah isin cecelukan aneh, dipatasakan ibu. Kadang-kadang orang menyesuaikan situasi kondisi ibu bapak punten. Jadi Ustaz kita ngomongin kudu romantis, akhirnya balik ibu mah cecelukan papa mama. Boleh dulu papa mama, tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ibu mau cecelukan papa mama. Papa esok ngegepot orang kan orang pantas. Benar nggak benar? Tapi jangan lupa paculnya, kan orang keker. Namun arti celukan papa mama, papi mami minimal laki neku nganggo jas, nganggo dasi, nganggo tas pantas. Iki mau ngulungan Tegal je papa. Mama us ganti bendoro, kan orang keker. Wis kita sebagai masyarakat desa, yang domisili kita sebagai petani, wis cecelukan orang usah muluk-muluk, sing maklum bae, cecelukan mah mama kara mbak. Wis pantes. Kok kadang kita cecelukan karena laki-laki kan laka pantes sing akhirnya timbul ning anak beda kesopane kok. Dengan anak-anak kita sekarang Bu, anak-anak kita itu akidahnya sudah dijajah, peradabannya sudah dijajah, akhlaknya sudah dijajah. Akhirnya dia tidak menggunakan akhlak dalam kehidupannya. Nyeluk ning wong tua, mentang-mentang sudah setinggi SMA, mentang-mentang sudah level SMK, mentang-mentang sudah kuliah, nyeluk ning bapaknya bokap. Oh, wong tak kan nyeluk ning abe bokap. Ngomong Indonesia bae. Barang nyampe di sekolah jarak badure, lu ke sekolahnya sama siapa? Dianterin bokap. Emang lu orang mana? Tak-takan. Orang Tegal. Terus bokap lu nya kemana? Dinas. Dinasnya di mana? Lio. Pantas. Nanti pulangnya sama siapa? Sama bonyok. Apa bonyok? Bokap nyokap. Wong tua disingkat bonyok Bu. Anaknya kayak primer. Ini mah bapaknya bokap, mana nyokap, tetenya tekap, kakaknya kakap, luarnya wakap. Bapak serbakap. Ngomongin Indonesia acak-acak. Atau ayo cepetan kita mancing. Nanti si akunya lagi nonggonin temen. Barang padunya tetap kolom datangnya semua jasa aku tungguin. Iya akunya bangunnya keawanan. Enggak bajunya beda ditegur pisan. Kalau pakai bajunya putih abu-abu bukannya batik sekarang. Tadinya aku udah pakai batik pas keluar dari rumah baju batik kena tekem belah. Ya udahlah aku masuk lagi aku kumbang.
dipel lagi kecemplung. Apa sih? Peradaban wis laka, akhlak wis laka, moral wis laka. Makanya ibu bapak mulai berpikir hijrah. Insya. Ini jelas benar bro. Manusia itu dibarengi kalau santunan anak yatim luar biasa kok. Namun misalkan kita kaji sama-sama kok, orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan surga bersama Rasulullah. Maka jadi kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya bersama orang-orang yang menanggung anak-anak yatim itu akan bersama-sama masuk ke dalam surga. Wa syaru bis sababati wal mustofa, kanjeng Nabi mensyaratakan wong sing belum nyantuni anak yatim bakal besok di surga bakal rendengan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita sing nyantuni anak yatim ning surga radem-radem po insya. Kalian bisa bareng-bareng karo kanjeng Nabi karena anak yatim maka sayangan Rasulullah. Kalian Rasul sayang ning anak yatim karena mau lihat kita sejarah kok. Ning berjanji disebutkan walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. Umur 2 bulan di dalam kandungan kanjeng Nabi wis ditinggal karo bapane. Pada saat usia 2 bulan di dalam kandungan kanjeng Nabi mau yatim ibu bapak. Kanjeng Nabi oro-oro ules bapane kaya premen. Aran bapane adalah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah konon menurut satu hikayat disebutkan bahwasanya Sayyid Abdullah ketika menikah dengan Siti Aminah 20 wanita bunuh diri karena frustasi ditolak cintanya oleh Sayyid Abdullah. Berarti bapaknya kanjeng Nabi itu buat luar biasa itu. Ayo Robela. Jangan kita ngomong kita ngomong. Bukan pengen jelas tekan rumah kita tak bukan kita baca dewe. Jadi Sayyid Abdullah ibu bapak ketika menikah dengan Siti Aminah 20 wanita bunuh diri karena frustasi. Klimen frustasi karena cintanya ditolak oleh Sayyid Abdullah. Bahkan dalam satu kitab disebutkan Sayyid Abdullah pernah diajak untuk melakukan berzina oleh seorang wanita ibu bapak. Pada waktu itu nang wong wadon saking demen ning Sayyid Abdullah, narik Sayyid Abdullah ning jero kamar, wong wadon wis blojoda. Rola kita wong lanjut alis kita mengedelang wong wadon blojoda dia pernah milik. Jujur terus bohong. Melalui urusan Melayu bohong Melayu. Bobo sih kalau kejelang berhinte-hinte komo sengkatan. Sayyid Abdullah ditarik karo wong wadon mancing kamar, posisi wong wadon wis blojo dan ibu bapak mengajak bersetubuh dengan Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah langsung ngebuka pintu Melayu ibu bapak, orang kesel. Ketika Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, Sayyid Abdullah kependak karo wong wadon tersebut. Lalu Sayyid Abdullah tetakon ning wong wadon niku, "Apa jare Sayyid Abdullah? Kenapa kau tidak mengajakku untuk tidur bersama lagi? Sekarang aku sudah menikah dengan Siti Aminah." Apa jare wong wadon niku? "Aku mengajakku tidur bareng karena ketika kau belum menikah dengan Siti Aminah, aku melihat cahaya tepat di jidatmu. Tapi pada saat kau menikah dengan Siti Aminah, di jidatmu sudah tidak ada cahaya, tapi cahaya itu berpindah kepada jidatnya Siti Aminah radhiyallahu anha." Apa hikmah dari sini? Perempuan itu tahu bahwasannya dari darahmu, dari darah dagingmu akan muncul sesosok manusia yang sangat luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kanjeng Nabi yatim bu, makanya lamun misalkan jero wong saiki, lamun kanjeng Nabi ditakoni, kanjeng Nabi kon ngebayangaken wajah ayahnya, kanjeng Nabi kon ngebayangaken bapaknya, maka yang akan muncul di benak Rasulullah bukan Abdullah, tapi yang akan muncul di benak Rasulullah adalah pamannya Abu Talib ibu bapak. Karena si ngurus kanjeng Nabi adalah Abu Talib mamangnya. Kanjeng Nabi orlok buluh ules bapaknya. Kapan Rasulullah buluh ules bapaknya? Ketika Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk menghidupkan kedua orang tuanya hanya untuk mengucapkan kalimat syahadat, maka diizinkan oleh Allah. Kanjeng Nabi nguripakan wong tua rorone. Ketika urip wong tua rorone mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika ada yang berkata bahwasanya ayah anda Rasulullah, ibunda Rasulullah masuk neraka, itu adalah sebuah dusta, karena Rasulullah membangunkan ayah dan ibunya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.
secara arane kieu. Jadi Kanjeng Nabi mah mukjizatnya lebih saking nabi-nabi liyane. Makanya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu dimiliki oleh Rasulullah wa ziyadah. Bahkan Rasulullah memiliki mukjizat yang lebih dari para nabi dan rasulnya. Makanya Kanjeng Nabi bayi yatim. Makanya pada saat santunan anak yatim di Kanjeng Nabi lagi mantau kita, mudah-mudahan orang cekalas kabeh oleh keberkahan saking yatim. Amin. Kita ayo santunan anak yatim aja pelit-pelit. Jangan pernah mengaku beriman kepada Allah lalu masih pelit. La yastami'ul iman was-sukhu fi qalbil mu'minin. Orang bakal pernah kumpul antara keimanan dan sifat pelit di hati wong mukmin. Aja ngaku wong mukmin lalu masih pelit. Aja nak wong mukmin namun ngasih pelit kok. Santuni anak yatim semampu kita, santuni orang-orang miskin semampu kita. Namun ibu bapak duit 50 juta, buat dari kabeh 50 juta nih anak yatim. Kok mantep arane manusia. Siap pun contoh siap. Balik si nenek, ibu takoni lakine, bapak duit kira 10 juta, kapan kabeh ning yatim. Bisa Bu? Bu bisa Bu? Iki mana laki ni balik mau langsung mencukupi 10 juta ke pendak rabi ni jerabina kamu kau di 10 juta kau. Jadi ustaz kan dokon oli berkah Rasulullah kita satu 10 juta. Wis ngaji mengaji baik, nyantuni mas 1 sewu baik. Bener apa? Bener. Hati-hati Bu. Santuni anak yatim aja jadi wong pelit. Kita ambil satu kisah ketika zaman Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang wali Allah. Abu Nawas adalah seorang waliullah, tapi Abu Nawas orang ngaku dia wali Bu. Padahal Abu Nawas seorang waliullah. Ketika zaman Abu Nawas ada kisah dua orang, yang pertama orang miskin, yang kedua orang kaya yang pelit. Anak kisah wong miskin karena wong sugih sing pelit, medit, korek, kikir. Satu waktu wong miskin ku ngegawa sepeda. Lunga arep ning pasar, barang lunga ngelewati umah wong sugih sing pelit Bapak Ibu. Kebenaran wong sugih sing pelit ku lagi nyate ning umahe, tanah umahe gerbane dhuwur, angine nyerebang ning dedalan, si miskin iku ngelewati umah si sugih, barang pas lewat gerbangnya ngambung aroma sate. Jere si miskin, ya Allah ya Rabb, kita medurung pernah nyicipi rasanya sate kayak kepripun, tapi seminimal kula sampun disuwi nikmat sareng Gusti bisa merasakan wangine sate. Ternyata wangine be enak, komo satene. Mandeglah si miskin ning arep gerban wong sugih sing pelit ngambung aroma sate. Ternyata keweruhan karena sapam umah si sugih sing pelit, laporan ning wong sing sugih, wong sugihne metu tetakon ning wong sing miskin. Jere wong sugihne, sire lagi apa ning arep rumah kita? Jere si miskin, kita lagi ngambung aroma sate. Sira weruh ora wangi sate iku ndek sapa? Boten noning. Lamun sira kudu weruh wangi sate iku ndek kita. Sing seharusnya sira ngambung sate wangine kun izin dipik ning kita. Karena sira ngambung aroma sate ora izin ning kita, maka sira kudu digawa ning pengadilan, kudu dipenjara karena wis maling wangi sate kita. Jere si miskin apes nasib kita. Kan ngambung sate doang je kudu digawa di penjara ning pengadilan. Balik ning omahe lapor ning rabine jere lakine nong kakange arep ning pengadilan lah, kakange kelimen lah. Embo. Kakange gawe dosa apa? Ngambung wangi sate doang. Lah terus tak pusing duwe ora terima ngakune kakang disebut maling. Saiki kakang arep ning pengadilan, digawalah si miskin ning pengadilan, sampai ning pengadilan karena dheweke wong sugih nyewa pengacara wakeh. Eleh si miskin ibu bapak. Jere hakim menentukan bahwasanya si miskin sudah mencium aroma sate tanpa izin kepada pemiliknya, maka si miskin dinyatakan telah mencuri aroma sate. Kalau misalkan mau bebas dari penjara, maka si miskin harus membayar denda 100 dinar ibu bapak. Jadi si miskin pece sing ngendi kita duit orang gablek, boro-boro duit gablek, buku kita nepe mangan susah. Tapi ternyata Allah memberikan petunjuk. Rabine digawe tuduh karo ustad. Jere rabi jere ustad iku wis nang lu gak merana. Ning siapa kau Ustaz? Ning mama. Mama siapa? Abu Nawas. Arep apa Ustaz? Jaluk nunu. Lu ngarabine ning rumah Abu Nawas itu bapak. Nyampe ning rumah Abu Nawas jere rabine ngomong,
Wahai mama kula mereka yang dah tolong teleponlah rakyat kula senika ini penjara klimetlah rakyat kula ini disebut maling wangi sate maksudnya anak si Sugi lagi nyate iku wangi sate ini nyerbeng di dalan rakyat kula ini ngambung wangi sate orang izin maling nih wong Sugi dinyatakan maling wangi sate saya kena di penjara 10 tahun namun orang bayar denda 100 dinar jera Abu Nawas wis siram merana lu ngadipitin pengadilan mengkok mama nyusul iki mak urusan mama lu ngarapi dari pengadilan Abu Nawas nyusul ibu bapak ternyata Abu Nawas ngenggok bajune iku ngenggok kaos oblong ibu bapak kaos oblong sing wis dekil ngenggok celana sarowe celana santri sebelahnya abang sebelahnya ireng belang Lungan pengadilan nyampe pengadilan jera Abu Nawas assalamualaikum dijawab karo sing hadir di pengadilan waalaikumsalam sekabeh ngedelengaken Abu Nawas hakim ngedeleng Abu Nawas jaksa ngedeleng Abu Nawas wong sugih sing pelit ngedeleng Abu Nawas jera Abu Nawas sapa bae wong sing ngedeleng kita kudu bayar denda 100 dinar sekuwabeh nuntut langsung Abu Nawas dilawan tapi Abu Nawas bapak kira Abu Nawas kalau sirap pengen ngedengar kita karena pakaian beda silakan sepuas sirap orang ngejaluk benda kita mau repit kita mereka harap ngeberes si miskin ini masalah apa jara hakim masalah pocakian dituntut karo wong sugih karena si miskin wis ngambung wangi satene si sugih ora izin maning ning wong sugih oh kanan terus namun pengen bebas kudu bayar 100 dinar wes jera Abu Nawas kita gawe picis 100 dinar bebasaken si miskin aran dinar makan receh ibu bapak dijukut karo hakim jera Abu Nawas sedurung dibebasaken tolong hitungan picis iki hakim cukup tawar 100 dinar pas Arab dihitung karo hakim Abu Nawas rik kewes jera Abu Nawas kita pengen picisnya diutalakan di ning dhuwur kabeh diutalakan picisnya karo hakim ning dhuwur regel ning meja ning keramik berikin aran duit derajat kerentang renting wis regel jera Abu Nawas kumpulakan maning dikumpulakan karo hakim jera hakim hitungan jera Abu Nawas dihitung nana 100 dinar barang wis ragat 100 dinar jera Abu Nawas pilih picisnya digakan ning Abu Nawas ngomong ning si miskin yo wis urusan wis beres jera hakim primen beres picisnya dijukut maning beresnya dengan diceluklah Abu Nawas karo si hakim jere hakim ngomong mama kok depek beresnya dengan lah mau ka jereku dheweke kon bayar denda 100 dinar iya mau saya nyekel picis ora nyekel nek beres lah jere hakim lah kan picisnya dijukut maning karo mama wis mengenen ke jere Abu Nawas kisi miskin dihukum gara-gara apa gara-gara ngambung wangi sate ndek si sugih tanpa izin si sugih nah jaluk dendane pira si sugih ngejaluk dendane 100 dinar mau sira ngitung ana 100 dinar nana mau sira kerungu picis 100 dinar kencring kerungu nah wis impas si miskin dihukum kon bayar 100 dinar karena maling wangi sate orang mangan sate ngan ukur wangine doang maka si sugih ditebus 100 dinar orang karena picisnya tapi karena suaranya doang Abu Nawas makanya ini sebuah contoh dengan kita lamun nana wong pelit dituki bae mbok ning rancak alas nana wong pelit kon iuran kena acara PHBI 1.000 ngomong aja 1.000 ngomong sejuta wong pelit ki ya benar Ramadan atur Ramadan makanya mudah-mudahan mulai detik ini Bu hayu kita santuni anak yatim aja pelit-pelit istanzilur rizqa bis sedekah rezeki kita bakal lancar lamun kita gelem bersedekah insya makanya mudah-mudahan malam ini menjadikan langkah awal kita untuk selalu berbagi bersama dan sering menyantuni anak yatim mencintai anak yatim sehingga kita nanti bisa bersanding bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah amin ya Allah ya rabbal Wabah hadirin wal hadirat rahimakumullah ingin rasanya panjang lebar tapi waktu juga yang memisahkan kita kula pribados wong fakir
wong hakir, wong hina ngenda alim pangampurane, bukan saking segi penyampaian kula kurang berkenan ataupun dari segi penyampaian kula di kata sing salah, kula ngenda alim pangampurane lamun wonten kalimat-kalimat sing bener niku hakikate datang saking Allah Subhanahu wa taala. Sederek ditutup ayo sareng-sareng kula maca pantun bahwasane ana sios pantun, kalaulah ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi, kalau ada umur saya panjang doakan saya agar bisa punya istri lagi. Amin. Biasanya kebodohan lelagan mengen jadi kenyataan. Benar sahabat. Buah tomat, buah petai, tamat, baju jubah, celana cutbray, you dadah, goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.